magang, seminar, BLK, dan yang memiliki lahan yang luas. Faktor penghambatnya di sini terbatasnya sumber daya manusia yang profesional. SDM-nya kurang update dengan perkembangan zaman, jadi masih ada beberapa yang kurang update zaman, dan faktor keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Keberadaan pondok pesantren dan tentunya masih ada juga masyarakat dan orang tua yang masih berpikiran bahwa tujuan utama anak pesantren itu untuk memperdalam ilmu, bukan untuk menjadi pengusaha. Dan tentunya hasil kedua pondok pesantren ekonomi semakin meningkat dan berkembang terlihat dengan bertambahnya cabang bisnis di berbagai wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini, hasil pemberdayaan ekonomi semakin meningkat dan berkembang. Hal ini terbukti dengan bertambahnya cabang bisnis di berbagai wilayah, bertambahnya sarana-prasarana, bertambahnya pesantren yang bermitra, lulusan pesantren siap di pendampingan dan masyarakat mampu menjawab, memenuhi, dan bersahabat dengan perkembangan zaman. Tentunya ini bisnis dijadikan sebagai sarana dakwah demi memenuhi kebutuhan santri, jemaah, dan lingkungan masyarakat dengan dibekali doa, zikir, sholawat, dan sholat berjamaah, tahajud, sehingga masyarakat merasakan manfaat atas kehadirannya pesantren. Dan ini model yang kita tawarkan tentunya ikutnya sama santri. Nah, ini yang membedakannya proses pemberdayaan. Model ini dinamakan dengan model DP santri. Ini jadi ketika mau melaksanakan model ini, kita harus melihat potensinya di lingkungan pesantren atau di lingkungan santri itu apa, kebutuhannya bisa kebutuhan pesantren, kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar, dan dijalankan harus secara profesional. Di sini juga tentunya didukung dengan ketua dan pimpinan, sesuai minat, dan 6 sistem nilai. Sehingga jika ini dijalankan, insya Allah nanti santri akan memiliki tampil dan mandiri outcome dari pesantren ini, sehingga kesejahteraan pesantren semakin meningkat. Dan ini sekilas tadi DP santri itu apa, ini singkatannya. Untuk pada DP santri, D-nya doa, P-nya perencanaan, kemudian S-nya struktur organisasi, A-nya action, N-nya networking, jaringan, T-nya toleransi, R-nya rohani, dan I-nya inovasi. Jadi disingkat dengan DP santri. Terima kasih, itu sekilas hasil dari penelitian yang telah saya lakukan, dan ini tentunya pesan yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Iqbal almarhum Kiai Fuad Afandi. Jangan ada sejak yang tidur, jangan ada seperti pot nganggur, dan jangan ada selai sampah yang ngawur. Dan pesan dari Syekh Muhammad Abdul Rahman, ini pimpinan dari Tarekat Indonesia, mengurus dan merawat orang tua di waktu senja, ada memiliki akhlak yang mulia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Komandos. Selanjutnya saya mengundang Ibu Budi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau bantahan-bantahan terhadap disertasi saudara Komandos. Alokasi waktu masing-masing 15 menit. Yang pertama saya mengundang penjual yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sulaiman Sumawana MM. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Direktur Pasda yang juga sekaligus pimpinan sidang Profesor Dr. Edi, tim promotor Ibu Dr. Edi dan Ibu Dr. Faiz. Secara khusus juga saya sampaikan pada
Izinkan dalam kesempatan ini saya menggunakan waktu untuk berdiskusi dengan para moderators. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi. Saudara sudah sampai pada tahap akhir. Mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar. Baik, saya mencoba menyimak berkaitan dengan hasil penelitian saudara. Ada beberapa hal tentunya yang ingin saya tanggapi dan ingin saya pertanyakan. Yang pertama, saya ingin mendapat penjelasan kepastian yang memberikan keputusan bagi seorang peneliti kandidat untuk menetapkan kenapa mengambil lokus kedua pesantren ini. Padahal kalau kita lihat potret pesantren di Jawa Barat ini kan banyak. Itu ada beberapa pertimbangan. Tentu pertimbangan itu bukan pertimbangan karena kedekatan untuk bisa mengambil lokus yang dia dalam ini. Tentunya dasar pertimbangan ilmiah karena harus dikaji. Apalagi kita bicara pemberdayaan, mari kita nanti bisa bicara lebih dalam. Bisa tolong dijelaskan dulu. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Yang pertama tentunya kenapa peneliti memilih dua pesantren di Jawa Barat ini? Yang pertama Pondok Pesantren Al-Ittifaq, yang kedua Pondok Pesantren Al-Irsya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pondok Pesantren di Jawa Barat itu kebetulan saya mengambil data ketika Wan Pesantren Wan Produk tahun 2019 itu ada 1.547 yang mendaftarkan dengan programnya Gubernur Jawa Barat. Ada 1.547 yang mendaftarkan ikut pesantren Wan Produk, itu pesantren juara. Nah, antara pesantren yang mendaftarkan itu tentunya ini ada 5 pesantren yang dijadikan percontohan di Jawa Barat. Di antaranya yaitu yang pertama Pondok Pesantren Al-Ittifaq Raja Bali Bandung, dikenal dengan pertaniannya. Yang kedua Pondok Pesantren Al-Irsya, dikenal dengan pangannya dan bisnisnya. Dan yang ketiga ada Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, dikenal dengan menjahitnya. Dan yang keempat yaitu Pondok Pesantren Darut Tauhid A'agim, dan yang kelima itu Pondok Pesantren Nurul Iman Bogor. Nah, berdasarkan dari data tersebut, saya mengambil 2 lokus penelitian. Yang pertama yaitu ini ada hal yang sangat menarik dan perlu dikaji tentunya agar nanti bisa diterapkan di pondok pesantren yang di Jawa Barat khususnya. Yang pertama Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini didirikan oleh kakeknya Kiai Haji Fuad Afandi pada tahun 1934. Dan beliau Kiai Haji Fuad Afandi almarhum ini mulai menjabat tahun 1973. Nah, yang unik dari pesantren ini bahwa di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini santri itu dibagi 3. Ada santri salafi, ada santri khalafi, ada santri takhusus. Nah, yang peneliti lakukan yaitu kepada santri salafiyah, yaitu kepada santri yang mengaji kemudian dan berbisnis. Kalau santri khalafi itu santri yang, nah jadi ada 140 varietas sayuran yang setiap hari tanam dan setiap hari panen. Selanjutnya, Al-Irsya. Kenapa Al-Irsya? Al-Irsya dikenal dengan tarekat Irsya. Namun yang unik ialah tarekat Irsya di sini tapi tetap untuk ekonomi politiknya juga berjalan. Biasanya kita kenal kalau tarekat itu dengan zikir, gitu kan, mujahadah. Tapi ini tentunya zikir mujahadahnya jalan, tapi untuk segi ekonomi pengembangannya juga berjalan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kata
pemberdayaan. Ini sungguh luar biasa. Hampir di mana-mana jika kita berbicara pemerintah, berbicara dari selalu kita ada pemberdayaan. Termasuk sekarang juga penelitian ada pemberdayaan. Bisa Anda jelaskan apa sih yang dimaksudkan pemberdayaan dan tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai di dalam pemberdayaan? Karena dari apa yang dipaparkan ada sesuatu hal yang buat saya anomali untuk nanti bisa dibuktikan. Kira-kira bisa menjelaskan? Ya, Prof. Yang pertama tentunya pemberdayaan. Pengertian pemberdayaan tentunya menurut peneliti banyak sekali. Namun yang dimaksud pemberdayaan peneliti dalam ini yaitu proses di mana seseorang atau sekelompok orang memahami dirinya, memahami lingkungannya, kekurangannya, sehingga nanti potensi yang dimiliki ini sebagai untuk mengembangkan kekurangan yang dimilikinya. Tentunya ini memberikan kekuatan kepada yang mau diberdayakan. Nah, untuk selanjutnya tujuannya apa dari pemberdayaan ini? Tujuan tentunya dari penelitian ini ada hasil dari pemberdayaan ini nanti harapannya bisa diterapkan di pesantren yang ada di Jawa Barat. Baik, saya garis bawahi harapan. Jadi pemberdayaan ini adalah upaya mengembangkan, meningkatkan, bahkan juga mendorong, memotivasi potensi dari apa yang tadi untuk kemudian menjadi satu kemandirian dalam melakukan upaya menetapkan eksistensinya dalam hal ini santri. Apa yang saya sebut anomali? Ketika kemudian selalu dalam pemberdayaan ini banyak hal yang kemudian berubah. Satu contoh untuk bisa saya memperoleh penjelasan. Ternyata bahwa apa yang dilakukan melalui pemberdayaan santri sebagaimana yang disebutkan, santrinya berberdaya, tapi baru lembaganya bisa melakukan perbaikan. Apa yang salah? Ini fakta kan? Anda menjelaskan lembaganya, pesantrennya sudah melakukan pengembangan salah satu bidangnya bidang usaha. Dan pertanyaan tadi juga muncul dari Bapak, banyak juga santrinya yang masih dalam tanda petik memohon untuk pekerjaan, memohon ini dan sebagainya. Lembaganya ya. Padahal apa yang harus dicapai melalui pemberdayaan begitu pula juga dilakukan oleh pemerintah. Gitu kan? Pemerintah itu berdaya, tapi apa yang dilakukan di dalam konsep pemberdayaan itu harus satu baru lakukan. Tapi bagaimana perbaikan terhadap pemandirian, bagaimana perbaikan terhadap kesejahteraan, bagaimana perbaikan terhadap lingkungan pondok pesantrennya itu yang sebenarnya mempunyai imbal. Ini yang saya sebut anomali. Apa yang menyebabkan demikian? Karena dikatakan bahwa pesantren, jadi ada kesan buat saya santri baru dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan lembaga pesantren. Padahal esensi pemberdayaan tadi disampaikan juga bagaimana potensi itu menjadi mandiri. Santri sendiri bisa berusaha, bukan hanya sekedar dari kewenangan dirinya. Dia baru lembaganya loh. Di banyak hal yang ternyata gimana? Apa yang bisa dijelaskan oleh peneliti? Ya, siap, Prof. Terima kasih. Tadi kalau yang terlihat di sini bahwa pesantrennya yang ekonomi yang meningkat dan berdaya, gitu ya. Tentunya di sini belum terlihat santrinya berdaya atau tidak. Atau tadi belum disampaikan juga bahwa lingkungan dan masyarakat sekitar. Di sini dalam proses pemberdayaan santri ini tentunya ada pelatihan, kemudian pemberian motivasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti santri akan terlihat mandiri atau tidaknya setelah lulus dari sana. Dan setelah masuk pesantren pun
ketika santri kemudian ini mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, tentunya ada poin yang lebih dibandingkan dengan yang lain, tidak gratis dan sebagainya. Di website masih agak lama. Dan dalam proses pemberdayaan pun tentunya di sini melibatkan masyarakat sekitar, melibatkan alumni juga gitu. Dan tentunya untuk melihat ini saya bertanya juga kepada beberapa alumni yang setelah lulus gitu. Emang kan kendalanya ketika lulus dari pesantren itu santri pokoknya dianggap sebagai masyarakat. Walaupun memang pesantren tidak belajar gitu. Tapi alhamdulillah santri dari beberapa pesantren tersebut itu terlihat. Baik, itulah permasalahan yang menjadi PR di dalam pemberdayaan. Karena seringkali tidak berlanjutan. Saya sependapat kalau lembaganya itu sudah, tapi ternyata bisakah peneliti ini kemudian memberikan gambaran ada kemandirian masyarakat mengenai lingkungannya? Karena itu kan esensinya dari dunia pemberdayaan. Oke, menjadi catatan ya. Baik, satu hal. Kalau tadi menyebutkan ada nilai-nilai, satu hal yang saya menggelitik, berarti di situ sesungguhnya ada internalisasi nilai-nilai baru kan, yang harusnya. Tapi saya ada kekhawatiran, ini para santri ini hanya dimanfaatkan untuk bagaimana mendukung perkembangan kemajuan pondok pesantren itu sendiri. Dan kalau kemudian kita lihat dari salah satu tujuan pemberdayaan, bagaimana perbaikan lingkungan, adakah memberikan imbas atau efek atau dampak dari pondok-pondok pesantren lainnya yang sebagaimana dikatakan oleh peneliti tadi juga untuk bisa menjadi contoh ini. Jangan-jangan bolak-balik masih di situ saja. Artinya apa? Benarkah pemberdayaannya itu berjalan? Siapa, terima kasih. Untuk melihat apakah pemberdayaan ini berjalan, pertama bisa melihat kepada yang sudah alumni ketika mengembangkan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan potensi dari daerahnya masing-masing, itu hasil dari produknya tersebut masih kerjasama dengan pesantren. Jadi bermitra, jadi tidak hanya sebatas ada pelatihan di pesantren, kemudian sudah alumni, sudah saya tidak. Tapi setidaknya ada bermitra dengan pesantren, bukan hanya dengan alumni, tapi tadi melibatkan juga masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar pun itu perekonomiannya terbantu dan lebih meningkat. Jadi saya berimbas juga kepada lingkungan sekitar. Baik, itu kan normatif ya. Bisa nggak kira-kira Prof. peneliti ini bisa memberikan gambaran contoh konkret terhadap imbas yang kemudian dari hasil pemberdayaan itu yang tadi disebutkan outcome itu terwujud, atau kalau tidak itu menjadi satu teladan. Wah, luar biasa pondok pesantren ini yang menjadi fokus penelitian ini melakukan pemberdayaan, kemudian memberikan potensi santrinya itu dari, karena ini kan sudah berjalan cukup lama kan, ya kan? Itu kan yang menjadi catatan, menjadi PR. Padahal tadi di ujung paparan, masih banyak santri-santri yang mengajukan ini. Berarti kan penelitian muncul. Nah, apa yang perlu digugah, apa yang perlu ditekan. Kemudian tadi memberikan meningkat perekonomian masyarakat dengan apa yang bisa. Ini punya tanggung jawab lingkungan sosial pesantrennya ini. Nah, kalau itu belum bisa dikemukakan, itu menjadi catatan contoh yang perlu dikalikan. Kalau ada yang bisa disampaikan, jangan mau. Mudah-mudahan ini pertanyaan satu yang terakhir. Siap, terima kasih Prof. Tadi contoh di lapangannya terlihat dengan tadi alumni atau masyarakat seperti apa. Salah satu contoh di Al-Ifah itu dalam sayuran yang setiap hari panen garam itu dengan petani dan masyarakat sekitar. Jadi bermitra pesantren, kemudian melibatkan santri juga, dan masyarakat sekitar itu bermitra. Nah, hasil dari panen masyarakat
itu dijual ke koperasi pesantren. Nah, semuanya yang mau dari koperasi sampai ke mengantarkan ke berbagai macam di daerah Bandung, khususnya untuk pemokol itu dari ke santri juga. Jadi dari mulai menanam sampai ke memasarkan itu sampai kepada konsumen itu semuanya diatur oleh santri. Itu sekilas. Kemudian di pondok pesantren tarekat akadesia. Di sini juga tentunya bukan hanya saya atau alumni mengikat dengan jemaah. Itu setiap malam Jumat itu ada namanya zikir khusus dan itu jemaahnya dari mana-mana. Nah, ini dampak ke lingkungan ataupun ke masyarakat sekitar ataupun ke jemaah ini tentunya jemaah kemudian lingkungan sekitar ini semuanya dilibatkan karena banyak orang luar kota yang menginap di Tasik itu hanya untuk mengikuti zikir maksus yang malam Jumat itu dan itu menjawab penginapan dan perumahan. Itu sekilas. Baik, berikutnya dari hasil penelitian saudara, temuan yang paling spesifik dibandingkan dengan banyak survei, banyak kajian, banyak penelitian yang berkaitan dengan persoalan pemberdayaan. Entah itu disebutnya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan permodalan, sebanyak bermacam-macam pemberdayaan institusi. Dari penelitian saudara, apa yang menjadi spesifik temuan penelitian atau kemajuan penelitian Anda ini sehingga bahwa ini ya, dan saya terima kasih. Hal kebaruan yang ditemukan oleh peneliti tentunya dalam proses pemberdayaan tadi melihat kepada potensi yang ada, kemudian baik itu dari dirinya sendiri atau lingkungan tergantung di mana tempat itu berada dan pemberdayaan disesuaikan dengan tempat tertentu. Dan selanjutnya ketika nanti terjadi proses pemberdayaan maka itu harus dilakukan dengan profesional. Dan yang membedakan dengan yang lain terkadang itu lupa hal-hal yang sepele tapi berakibat yang sangat luar biasa. Yang ditemukan peneliti di sini, yang ditawarkan peneliti di sini adalah ketika mau melakukan perencanaan ataupun ketika pelaksanaan evaluasi itu semuanya harus melibatkan sang pencipta dan diawali dengan doa. Terima kasih. persoalan partisipatif di dalam pemberdayaan itu kenapa Anda tidak membahas sebagai temuan dan keberlanjutan? Karena hampir kita pastikan ketika semuanya membuat kebijakan pemberdayaan padahal yang disebut pemberdayaan yang namanya keberlanjutan untuk terus termasuk para santri yang sudah di luar kita itu sehingga menjadi evaluasi bagi para pesantren. Karena tadi potensi dan kemandirian kita nggak bisa ikut-ikutan dengan program pemerintah pemberdayaan yang semuanya sah menjadi proyek, itu kan? Maka tadi saya bertanya, bisa nggak ada contoh santri itu? Jangan-jangan santrinya, ya sudah ada di pesantren itu dipekerjakan, bukan untuk kemudian mengembangkan potensi dirinya. Nah, itu yang belum terlihat. Baik, kita katakan yang terakhir, Anda tadi membuat model konsep. Apa sih sebenarnya yang spesifik di situ untuk bisa ditawarkan dan bahwa itu bisa menjadikan satu model untuk pemberdayaan yang diharapkan? Itu bagaimana itu dari model itu? Untuk bahwa itu bisa dilakukan dan hal yang lebih spesifik dari kelemahan-kelemahan pemberdayaan yang selama ini ada. Itu aja yang terakhir. Oke, siap, terima kasih. Ini model pemberdayaan yang ditawarkan dengan DP Santri. Sebenarnya ini masih dengan pemberdayaan yang tadi juga ada dari fungsi manajemen yang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi. Namun tentunya model yang ditawarkan di sini ada beberapa tambahan. Di antaranya yaitu terkadang kita lupa untuk menyisipkan doa. Ini doa, kemudian tadi networking, jaringan. Nah ini tentunya
saya nanti dapat menawarkan kepada pesantren yang ada di Jawa Barat khususnya, tapi tentunya juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi pesantren itu di mana adanya. Apakah nanti pesantren ataupun santrinya yang memiliki potensi, itu harus digali terlebih dahulu. Sudah tahu, kenalan dengan dirinya sendiri, dengan diri santrinya ataupun dengan pesantrennya sendiri punya potensi, lalu selanjutnya dikembangkan. Dan harapannya model yang ditawarkan ini bisa diterapkan di pesantren. Baik, terima kasih. Itu penjelasan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Sulaiman Sukmalan FM. Mohon nilainya diselesaikan. Selanjutnya saya mempersilakan Ibu Dr. Elmawati MPDLO, Bu Elma. Sudah bergabung. Dipersilakan. Kondisinya, Suaranya ya. untuk suara yang paling bagus yang SPS Unimus, hanya saja tadi agak ramai ya. Mohon izin untuk suara karena yang di Zoom dengan atas nama Agung Harum Miji kurang jelas. Sudah, ini sudah bagus suaranya. Di saya kurang jelas, Prof. Bergema. Yang bagus yang SPS Unimus, yang ke sayanya, Prof. Silakan saja. Sangat hormati yang pertama pimpinan sidang pada kali ini, yang saya hormati para pembimbing atau para promotor anggota dan beserta para penguji, khususnya adalah penguji eksternal, kepada saudara Promovendus Bapak Deden Purbaya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama-tama saya mengapresiasi kepada tim promotor yang sudah berjuang menghantarkan Bapak Deden sebagai Promovendus sehingga hari ini sudah berhasil memasuki tahap sidang terbuka. Dan tentu saja satu kebanggaan bagi saya khususnya mampu mendampingi saudara Deden Purbaya sebagai Promovendus untuk dapat menuntaskan tugas akhir dengan melaksanakan sidang, dan hari ini adalah sidang terbuka. Saya baru mengetahui hari Minggu ada sidang terbuka dari Pak Deden, pada hari Jumat saya ada di kampus. Andaikan ada informasi bahwa ini diselenggarakan kampus, tentu saya akan berupaya maksimal hadir di kampus. Namun dengan adanya informasi hibrid dan ada anggota keluarga uang, gitu ya, yang meninggal, sehingga saya tadinya bisa saja hari ini, gitu ya, namun karena hibrid dan ada duka, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti hibrid sebagaimana yang diarahkan oleh Ustaz Pasca. Baik, pada sidang terbuka kali ini tentu ada penguatan, gitu ya, yang ingin saya kuatkan kembali setelah sidang tertutup, dan tentu ada tambahan-tambahan wawasan sebagaimana tadi juga yang sedikit didengar oleh saya karena baru bisa diakses suara pukul 9:10 dari penguji eksternal. Untuk Bapak Promovendus, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang menarik dari penelitian saudara?
Terima kasih Bu Dokter. Tentunya yang pertama saya ucapkan berduka cita terlebih dahulu. Mudah-mudahan keluarga yang tinggal dengan kesabaran dan yang telah tiada dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang menarik dari penelitian, tadi ada model yang saya tawarkan yaitu dengan DP Sakti. Nah, yang membedakan dengan yang lain tentunya ini terkadang hal yang sepele tapi sangat luar biasa. Di antaranya yaitu panjangan dari D itu doa. Nah, bahwa ketika saya terjun di dua tempat ini, ketika mau melakukan pemberdayaan atau melakukan suatu kegiatan, itu selalu diawali dengan doa, zikir dan sholawat. Saya ambil contoh salah satu di pondok pesantren Al-Irsya Tasikmalaya, bahwa ketika mau menanam udang itu di Cikatujah Tasikmalaya itu diawali dengan zikir, sholawat, Allah terlebih dahulu, sehingga ini hasil udangnya itu lebih meningkat, bahkan dikenal dengan udang sholawat itu. Dan sebelumnya saya hanya sebatas dengar saja bahwa ketika tumbuhan, tanaman, apapun itu ketika didengarkan dengan ayat Al-Quran atau sholawat itu akan beda panennya gitu, akan beda hasilnya gitu. Nah, dalam penelitian ini, dalam pemberdayaan pun ternyata perlu doa sholawat disebutkan dalam setiap kegiatan ini salah satu yang menarik diberikan. Baik, terima kasih. Saya teringat dengan disertasi saya, Bapak Ketua Sidang, para tim penguji hari ini. Pada saat kita mengkaji, pada saat saya mengkaji tentang majelis taklim, ternyata bukan hanya di lapangan itu diperlukan, bukan hanya bagaimana para jemaah itu mendapatkan keuntungan dengan memberi ilmu agama saja, spiritual saja, gitu ya. Namun ternyata ketika saya meneliti itu ada pertahanan keamanan negara, ada ekonomi, ada unsur pendidikan, ada unsur ilmu psikologi. Sehingga ketika saya membaca dari disertasi Pak Deden, ini menjadi satu hal yang menguat bahwa lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam ini memberikan banyak kontribusi terhadap negara. Jadi Pak Deden ya. Baik. Selanjutnya Pak Deden, saya ingin mengetahui dahulu ini ya, apa arti dari pemberdayaan dan pesantren? Silakan Pak Deden. Siap, terima kasih Bu Dokter. Pengertian pemberdayaan banyak sekali yang telah diutarakan oleh para peneliti gitu ya, ataupun para dokter dan profesor. Namun tentunya pemberdayaan ini hasil diskusi saya dengan Pak Sutaria mengenai dengan pemberdayaan, bahwa pemberdayaan itu suatu proses di mana seseorang ataupun sekelompok orang untuk memahami potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri, oleh lingkungannya dan kekurangannya tentunya. Nah, potensi yang dimiliki oleh lingkungan ataupun potensi yang dimiliki oleh seseorang itu untuk memperbaiki kekurangan yang ada di suatu kelompok, di suatu lembaga ataupun pada dirinya sendiri. Itu sekilas tentang pemberdayaan. Kalau pesantren juga tentunya banyak sekali pengertian tentang pesantren. Namun di sini tentunya pesantren di sini yaitu tempatnya para siswa, kalau pesantren santri, untuk memperdalam ilmu agama yang di dalamnya ada kiai yang mengajarnya. Jadi kalau misalkan belajarnya ke Google itu bukan pesantren. Jadi ketika di pesantren harus ada gurunya langsung. Terima kasih. Baik, untuk penelitian ini ada di dua lokus. Saya ingin bertanya terlebih dahulu sehingga nanti akan clear, gitu ya. Sebagaimana tadi ada pertanyaan dari penguji eksternal ya,
usia berapa yang Pak Deden teliti dari 2 lokus ini harus clear Pak Deden, karena ini nanti berdampak terhadap apakah ini ada semacam kegiatan yang akhirnya memberikan tanda dalam tanda petik ya pengeksploitasian terhadap anak. Nah, usia berapa ini Pak Deden harus jelas. Oke, siap Bu Dokter. Kalau berbicara masalah usia ketika mulai diberdayakan itu mulai dari 18 tahun. Namun ketika mulai pelatihan, kemudian motivasi itu ketika pesantren, lulusan dari SD, lulusan dari SMP itu sudah melakukan pelatihan dan pemberian motivasi. Adapun ketika terjun langsung itu diberdayakan itu mulai usia 18 tahun. Terima kasih Pak Dokter. Baik, alhamdulillah. Ini berarti Bapak dan Ibu saudara-saudara yang hadir dalam pemahaman saya ini mengcounter begitu ya bahwa dengan dalam peraturan perundang-undangan ada yang usia 16, ada yang 17, juga ada yang 18 sekarang, maka di usia yang disampaikan yang diteliti di lokus tempat Pak Deden melaksanakan penelitian ini tentu dapat dikatakan bahwa meminimalisasi begitu ya asumsi adanya eksploitasi terhadap anak di bawah umur begitu Pak Deden atau bagaimana? Apa yang Pak Deden lihat? Apakah memang ada anak-anak usia di bawah umur sehingga tadi ya jangan sampai ketika Pak Deden menyampaikan di dalam abstrak itu sendiri bahwa indikasi dari pemberdayaan ini peningkatannya adalah bisnisnya semakin berkembang, jadi pemilik bisnisnya juga berada di berbagai tempat. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dokter. Ya kalau berbicara masalah usia pasti kelihatan di usia 18 tahun. Namun tentunya tadi untuk kan apa namanya ketika mereka calon santri masuk ke pesantren lulusan dari SD, lulusan dari SMA itu ke pesantren mengaji, kemudian tadi ada pelatihan mengenali ataupun menggali potensi yang dimilikinya. Ketika potensinya sudah terlihat apa yang dimiliki oleh santri itu, maka dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak hanya santri semangat tidak dipaksakan, tapi santri disesuaikan dengan keterampilan yang dimilikinya. Jadi diberikan pelatihan dan sebagainya. Adapun itu terjun langsung ke lapangan, kebanyakan itu di usia 18 tahun. Bahkan kalau di Indonesia itu rata-rata mereka sudah alumni bahkan ketika yang keluar, dan sebelum keluar itu ada penganggaran khusus mengabdi 1 tahun untuk magang di unit bisnis ya dari Indonesia tersebut. Itu Dokter. Alhamdulillah, terima kasih ya. Berarti ini semakin memperjelas bahwa dari data di lapangan ketika usia yang 19 itu diberikan empowerment gitu ya, pemberdayaan atau menguatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga tentu diberikan pelatihan gitu ya, itu namanya adalah untuk mendorong kemudian memotivasi minat bakat ketika diberikan pelatihan tentu ini memberikan informasi kepada para santri bahwa ada hal-hal yang bisa dijadi dan tentu disesuaikan dengan bakat minat dan potensi santri itu sendiri. Sehingga yang sebelum usia itu adalah menjadi tambahan wawasan, gitu ya. Selain ilmu agama tentunya, dan ini tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3 tentang tujuan diselenggarakan pesantren itu sendiri. Dan bagi yang usia tadi 18, ini saya berasumsi bahwa sebagaimana tujuan dari pesantren dalam undang-undang tersebut diberikan bekal, yaitu didorong para santri untuk lebih hidup mandiri atau bisa hidup mandiri di masyarakat. Baik, terima kasih, ini penguatan yang sangat luar biasa dari Pak Deden. Dan selanjutnya Pak Deden, apakah dari penelitian yang saudara Prof. lakukan ini dapat dikatakan berhasil? Kalau ya, ini karena. Oke, penelitian yang saya lakukan ini dapat dikatakan berhasil dengan melihat bahwa beberapa unit bisnis yang sudah ada itu semakin berkembang dan bertambah, dan tentunya banyak yang bermitra juga CSA gitu kan dari beberapa
kementerian juga datang, dan yang paling terlihat di sana ialah bahwa kesejahteraan pesantren masyarakat sekitar itu semakin meningkat dan berkembang. Itu dulu. Baik, terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya. Sekarang pada bagian kesimpulan Bapak di bab 5, saya membaca ada hal-hal yang mungkin memang masih perlu apakah itu dikuatkan kembali, apakah itu mungkin nanti ada penyempurnaan gitu ya. Nanti juga akan dilakukan oleh tim promotor dari saudara Komunis. Untuk pada bab 5, tambahan pada kesimpulan khusus bagian D. Ini tambahannya. Untuk bagian D itu kan ada evaluasi ya Pak Deden ya? Betul. Baik, dievaluasi maka dalam pemahaman saya akan lebih baik lagi ketika ditambah, jadi bukan hanya dalam unsur bisnis saja, tapi ada bagian-bagian lain sebagaimana yang tadi Pak Deden sampaikan di dalam abstrak misalnya. Nah di abstrak itu ada tambahan indikator bagian B. Jadi dari hasil penelitian ini bukan hanya berkembangnya atau bertambahnya bisnis saja, namun ada bagian-bagian lain sebagaimana tadi yang disampaikan atau yang dituliskan. Ada yang bertambah sarana tentu mungkin untuk mendukung pembelajaran para santri, gitu ya. Kemudian ada bagian-bagian lain yang saya lihat di abstrak itu sangat lengkap. Nah, itu tambahan Pak Deden. Kemudian pertanyaan saya masih di simpulan, apakah sama atau beda antara simpulan khusus bagian D dan bagian F? Harusnya sama atau beda? Karena saya melihat ini ada sama. Nah, bedanya di mana, gitu ya? Kalau memang beda, harusnya ada pembeda. Bagian D dan F. D dan F. Iya, bagian simpulan khusus bagian D dan F. Bagian D adalah evaluasi, bagian F adalah hasil. Hasil dengan evaluasi kira-kira sama atau beda? Berbeda, Dokter. Bagaimana? Berbeda. Berbeda. Kalau berbeda coba Bapak baca. Saya melihat tulisannya sama antara D dan F di nomor Bapak. Kalau yang ini evaluasi pemberdayaan ini tentunya disesuaikan dengan waktu kegiatan terjadi. Bisa juga pada waktu karena di sini tentunya. Namun kegiatan yang rutin itu mingguan, bulanan, kemudian triwulan dan semester ini yang dilakukan dalam evaluasi. Disesuaikan juga dengan apa yang terjadi. Dan yang F itu hasil pemberdayaan santri dari sini. Hasil pemberdayaan santri di beberapa pesantren ekonomi semakin meningkat dan berkembang. Hal ini terlihat dengan bertambahnya cabang bisnis di berbagai wilayah, bertambahnya sarana dan prasarana dalam pengembangan, bertambahnya pesantren yang bermitra, lulusan pesantren memiliki kecakapan untuk hidup bermasyarakat, dan tentunya santri di kedua pesantren sudah siap berdampingan dengan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan bisnis yang telah dilakukan di pesantren. Walaupun perlu proses dan penyesuaian dengan masyarakat, namun tentunya dengan bekal yang dipelajari dan sudah terbiasa dilakukan, santri nanti mampu menjawab, memenuhi dan bersahabat dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bapak. Untuk memperkuat saja yang saya pahami adalah ketika melakukan evaluasi maka harus melalui tahapan penilaian. Apa yang dinilai? Yang dinilai tentu saja adalah program yang disusun oleh Bapak Kompendius di dalam melakukan penelitian. Di dalam unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen yang ditetapkan, tentu ini juga menjadi satu kajian dalam evaluasi, gitu ya. Dan ini menjadi titik poin bahwa evaluasi ini merujuknya kemana, gitu. Sehingga nanti harus ada pembeda dengan hasil. Tentu saja dari yang saya tanyakan ini menjadi menjadi pemicu pada bahasan Kompendius dalam implikasi, begitu. Implikasi. Saudara yang mengerti waktunya mohon diperhatikan. Ya, sedikit lagi Pak Ketua. Implikasi Pak.
Promovendus, apa itu implikasi? Implikasi itu penerapan proses pembelajaran, proses pembelajaran, jadi penerapannya, Bu Dokter. Baik, nanti juga mungkin diarahkan oleh ketua tim promotor ya, implikasi dari dampak gitu kan. Bagaimana dampak dari pemberdayaan ini? Ini tambahan ya Pak ya, masukan dampaknya, Bapak boleh melihat dampaknya terhadap yayasan atau pengelola dari pesantren ini. Yang kedua dampaknya terhadap santri, yang kedua dampak terhadap masyarakat. Kalau terhadap santri misalnya dampaknya dengan adanya empowerment ya, atau pemberdayaan ini adalah misalnya lebih mandiri, mengetahui keilmuan bukan hanya teoritis, namun juga praktis dan pengalaman di dalam kewirausahaan dan yang lainnya, sehingga akan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat. Nah itu ya, jadi dampaknya bisa dilihat dari kiai sebagai owner atau pengelola, dari santri dan dari masyarakat. Kemudian untuk novelty Pak, novelty dari yang Bapak sampaikan pada bagian pemberdayaan produk novelty, itu ide yang dari orisinnya dari Bapak sebagai peneliti, yang mana Pak? Mohon dituliskan saja. Yang mulai dari peneliti, yaitu yang pertama networking, jaringan, toleransi, dan rohani tentunya. Jadi networking dalam bagian tersebut. Jadi mohon kalau itu adalah makasih dari saudara Promovendus, mohon ditambahkan Pak di mana posisinya? Yang di dalam bagian tersebut sudah ada dalam model TP Santri yang disebutkan itu dari kepanjangan dari TP Santri. Nah, yang kebaharuannya kalau yang doang itu kan yang ditemukan di lapangan, kemudian yang tambahan dari peneliti itu dari networking, toleransi dan rohaninya. Itu ada dalam kepanjangan dari TP Santri. Betul ya, silakan nanti ditambahkan ya posisinya di mana untuk DP Santri, karena saya tidak melihat tulisan DP Santri pada bagian pemberdayaan. Oh iya, siap, terima kasih Dokter. Dan panah di dalam kurung yang kuning itu juga mohon mungkin diganti dengan garis penghubung, jadi tidak panah ke sebelah kiri. Dan terakhir, rencana tindak lanjut saudara Promovendus setelah melakukan penelitian setelah studi sampai jenjang pendidikan akhir, apa yang akan dilakukan yang bermanfaat tentunya ya, selain untuk diri sendiri juga untuk lingkungan masyarakat. Terima kasih Bu Dokter. Tentunya yang saya akan lakukan setelah ini selesai, yang pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya saya tak bosan-bosan untuk meminta doa kepada semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang telah dipelajari ini bermanfaat untuk semuanya. Khairunnas anfa'u binnas, jadi bukan buat diri sendiri, buat lingkungan masyarakat, dan ini harapannya sangat bermanfaat untuk pesantren yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Dokter. Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Promovendus. Bapak Ketua Sidang dan Terhormat, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Dr. Faris Karim Fatullah MPU. Dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada tim promotor, kepada pimpinan sidang, Profesor Dr. Haji Mas Iman, selaku pimpinan sidang sekaligus juga sebagai ketua tim promotor, dan Bu Dr. Haji Dedi Rosini sebagai co-promotor, kemudian kepada penguji eksternal Profesor Dr. Haji Sulaiman Sumalana, alhamdulillah hadir di tengah kita. Kemudian juga Ibu Dr. Hermawati yang alhamdulillah hari ini hadir secara virtual, dan yang kami banggakan adalah saudara Promovendus Dede Purbaya. Pertama, saya ingin bertanya
Saya pernah sih ke rumahnya beliau ya, di kampung ya, di desa, di pegunungan, ada bapak, ada ibu, mohon izin bapak ibu ya. Di desa Peja ya, gitu. Di desa sana, di desa saudara ya. Sudahkah yang ada yang menjadi dokter di sana? Belum ada, Belum ada. Jadi Anda dokter pertama di desa Anda. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan menjadi perubahan di desa Anda ya. Hari ini saja saya sudah melihat Anda sebagai petani milenial ya, petani cerdas dan sering diundang di televisi ya, luar biasa, di Metro TV, di acara Si Gundul, Jejak Si Gundul, banyak ya, luar biasa. Mudah-mudahan setelah menjadi dokter Anda semakin berkah untuk diri Anda, keluarga dan masyarakatnya. Baik, amin. Baik, pertama saya ingin bertanya, salah satu disertasi ya, saya pertanyaannya tidak jauh-jauh ya, umum yang saya tanyakan. Yang pertama, dalam disertasi yang menjadi ciri khas S3 Ilmu Pendidikan UNINUS itu ada 6 sistem nilai sebagai implementasi dari teori yang Profesor Dr. Ahmad Sanusi terkait dengan judul disertasi saudara tentang pemberdayaan ya, pemberdayaan yang garis bawah adalah pemberdayaan. 6 sistem nilai mana yang lebih relevan dengan judul disertasi saudara tentang pemberdayaan? Silakan. Yang pertama dari sendiri itu yang relevan yaitu yang teknologis. Di sini bahwa dari hasilnya maksudnya Pak Dokter. Pemberdayaan. Ini judul yang saya tanyakan, ini kan manajemen pemberdayaan. Dari tadi kan yang kita diskusikan adalah pemberdayaan. Ya. 6 sistem nilai mana yang sangat-sangat relevan dengan pemberdayaan? Teologika, etika, atau fisik fisiologi, teleologi dan seterusnya. Yang mana ya menurut saudara? Kalau dari pemberdayaan ini yang paling relevan dari 6 sistem nilai ini yaitu yang berbisnis nasional. Mengapa? Silakan. Nah, karena pemberdayaan ini tentunya yang pertama harus mengenali potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Setelah mengenali diri sendiri, tentunya nanti lingkungan sekitar juga harus dikenali. Kalau tadi berbicara saya menyampaikan di awal bahwa teologi ini lebih kepada hasil dari pemberdayaan yang disampaikan. Itu Pak. Baik. Ya. Saya tidak akan mendebat pada apa yang saya hanya ingin meminta saudara menjelaskan saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, ya, ini ada 3 pertanyaan. Yang kedua, saya tahu ya, ketika Anda mengajukan proposal disertasi bersama teman-teman, ada beberapa judul disertasi yang hampir memiliki kedekatan dengan judul disertasi saudara. Ya, ada Pak Jaja, gitu, Dokter Jaja, ada Dokter Hasan tentang pesantren lah intinya. Lalu apa yang membedakan disertasi saudara dengan disertasi yang lain yang tentang pesantren yang Anda teliti? Silakan. Siap, terima kasih Pak Dokter. Yang pertama tentunya membedakan peneliti dengan yang lain, khususnya yang hampir sama itu dengan Pak Jaja. Kalau Pak Jaja itu lebih kepada mengembangkan life skill, keterampilan yang dimiliki oleh santri. Kemudian mohon maaf, kalau Pak Jaja itu lebih kepada manajemen pesantrennya, Pak Kiainya, untuk nanti agar santri memiliki keterampilan nanti mandiri melalui BLK gitu. Nah, kalau saya sendiri di sini ialah yang diberdayakan itu santri untuk meningkatkan pesantren. Kalau Pak Jaja sendiri menjadi pesantrennya ataupun kiainya yang memanage nanti agar santri memiliki keterampilan dan mandiri. Tapi kalau
yang perlu dilakukan adalah santri yang diberdayakannya sehingga nanti ekonomi pesantren semakin meningkat dan sejahtera. Itu salah satu yang membedakan dengan penelitian yang lainnya. Baik, ada satu peneliti lagi sebenarnya yang sama dari S3 Unenus, Pak Sirojudin, ya, tentang meneliti tentang al-ittifaq juga, ya. Menurut saudara, bagaimana keterkaitan atau relevansi disertasi Pak Sirojudin itu? Ahyar Sirojudin. Betul. Kalau Pak Ahyar Sirojudin, beliau lebih fokus kepada yang dilakukan oleh pesantren terhadap santri, kemudian di sana tidak lebih fokus kepada meningkatkan ekonomi pesantren. Gitu. Jadi beliau hanya mengetahui saja apa yang dilakukan oleh santri untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki santri juga. Jadi di dalamnya itu santri itu diberikan pelatihan sama, cuma tidak lebih fokus kepada bagaimana caranya agar pesantren lebih meningkat, gitu, agar lebih sejahtera. Kalau yang perlu dilakukan di sini, jadi di dalam pemberdayaan itu baik yang santri ataupun alumni itu bermitra dengan yang lain, bersahabat dengan yang lain, bersosialisasi dengan yang lain, sehingga jaringannya semakin luas dan akhirnya ekonomi pesantren semakin meningkat. Baik, satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya. Pesantren Idrisiyah itu ya, pimpinannya memang sering muncul di TVRI ya, Kiai Fatur Rahman gitu. Beliau sebagaimana hasil riset Anda bahwa terkenal dengan tarekat Idrisiyah. Satu sisi memang pesantrennya mengembangkan tarekat, tapi satu sisi juga sudah lebih modern, munculnya minimarket, munculnya usaha-usaha pemberdayaan dan seterusnya. Satu lagi, Al-Ittifaq terkenal dengan tarekat Sayuriyah. Ya. Saya meneliti tentang tarekat, saya tidak temukan istilah tarekat Sayuriyah ya, yang diambil dari kata sayuran begitu. Tapi ini muncul tarekat Sayuriyah ya, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, tapi ini Sayuriyah. Kenapa pendiri pesantren ini menemukan istilah itu atau apa memunculkan istilah tarekat Sayuriyah? Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya tarekat itu dikenal dengan dikir, Anda, gitu. Dan emang betul di kedua pesantren itu untuk dikir, Anda. Namun kenapa di pondok pesantren itu dikenal dengan tarekat Sayuriyah? Ketika Kiai Fuad yang almarhum pulang dari pondok pesantren ke pondok pesantren Asem ke Al-Ittifaq itu melihat potensi yang ada. Ternyata potensi yang ada di Ranca Bali, Ciburial itu mayoritas masyarakatnya petani sayur-sayuran. Nah akhirnya di lulusan dari pesantren melihat lingkungan tersebut sayuran, dan sekarang sambil terus berjalan sampai tahun 2002 sekarang beliau wafat kemarin tahun 2020-2021. Kemudian dikenal dengan tarekat Sayuriyah. Kenapa gitu? Nah, tarekat Sayuriyah ini karena di sana pesantren dikenal dengan berbagai macam sayuran. Itu ada 140 varietas sayuran yang setiap hari panen dan setiap hari menanam. Itu digunakan dengan pola tanam. Jadi kita mau tanam mau panen kapan gitu, kita disesuaikan dengan menanamnya gitu. Nah, semakin banyaknya yang berkunjung, banyaknya juga sayuran-sayuran yang sana yang dilibatkan dengan masyarakat, sehingga itu di beberapa media dikenal dengan tarekat Sayuriyah. Dan beliau tentunya ini dengan masyarakat sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan ke sana itu tidak terlihat seperti kiai gitu. Pertemuan pertama saya dengan beliau ketika datang, dulu biasa yang sangat luar biasa datang dari provinsi. Tiba-tiba, Tom, mana dari Sundanya? Tom, dia cerita. Beliau di depan, beliau saya untuk ke samping beliau, punya apa enggak? Punya. Dan sampai dari motor tidak ada yang lain. Dipotoin silakan kirim ke kiai sendiri gitu. Biar tahu bahwa sudah sampai ke sini gitu. Dan itu sangat luar biasa. Jadi sederhana, jadi tidak menceritakan sebagai
kiai itu bergabung dengan siapa saja beliau, dan ini pesan yang sangat diingat oleh para santri ataupun yang mendengarnya tentang Kiai Haji Fuad Al-Habib. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh beliau bahwa jangan ada sejengkal tanah yang tidur, jangan ada sedetik waktu yang nganggur, jangan ada sehelai sampah yang menganggur. Jadi kalau misalnya kita sampai ke sana silaturahmi, itu sayuran itu sampai nempel untuk ke arah rumah sana. Jadi emang lahan itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan tentunya jangan ada sedetik waktu yang nganggur. Waktu jangan sampai ada yang nganggur sedetik pun untuk beliau. Dan beliau mencontohkan langsung. Beliau kiai, tapi beliau pun mencangkul dan sebagainya. Sebelum santri, sebelum masyarakat berangkat, beliau terlebih dahulu berangkat. Dan di sana sudah terjadi bahwa 1 jam sebelum zuhur masyarakat, santri semuanya harus berhenti dari aktivitas dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah zuhur baru kembali lagi. Dan beliau mencontohkan langsung, terjun langsung ke lapangan. Terima kasih kepada Sehingga kita dengan rekan Sayurila. Terima kasih. Bagus ya. Yang terakhir saya menambahkan itu belakangan kan guru-guru semua ya. Jangan sampai pergi ke kampus sebelum sarapan bubur. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya persilakan Ibu Dr. Heri Roskini dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. HMI Wasma MPD MSI sekaligus sebagai Direktur dan Promotor Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sulaiman Sukmana MM sebagai penjual, Ibu Dr. Hermawati MPDI sebagai penguji dalam, dan Bapak Dr. Faiz Harifatullah MHum sebagai anggota. Tentunya yang kami banggakan adalah saudara Provinsi yang pada kesempatan ini namanya masih tetap Pak Deden ya. Iya, Pak Deden berbeda didampingi oleh ayah Anda yang luar biasa, kemudian ibunda dan saudara juga teman-temannya yang sekelas Ibu Endah ya, Ibu Dr. Endah. Alhamdulillah, syukurlah. Betul-betul Pak Deden ini diobok ya semua. Alhamdulillah, apresiasi kepada Pak Deden yang mana Pak Deden ini kalem gitu ya. Tapi nah itu merupakan apresiasi dari saya, dan juga apresiasi bahwa Bapak ini tadi sudah menjawab yang pertanyaan-pertanyaan dari para penguji gitu kan, yang luar biasa dijawab dengan tenang, kalem, ademnya. Alhamdulillah. Kemudian di sini saya juga tim promotor tentunya. Nah, tadi sudah apresiasi, merasa bangga. Ada pertanyaan juga ya tentunya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah LOA Bapak sudah terbit sekarang dari jurnal? Sudah. Sudah terbit di mana? Di jurnal sama Pak Dr. Hasan. Iya, saya belum melihat ini ya. Nah, karena begini, kenapa saya tanyakan itu? Kalau Bapak belum terbit, belum muncul, berarti ijazah tidak bisa diterima nanti. Begitu ya. Itu aturan yang sekarang dan dulu juga seperti itu, gitu ya. Terima kasih kalau sudah. Baik,
mengenai tadi pemberdayaan gitu ya, luar biasa ini karena pemberdayaan santri gitu kan. Nah, di sini pemberdayaan santri di kedua pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pesantrennya tadi itu. Nah, di sini apakah ininya bentuk apa, bentuk seperti apa sejahteranya itu, gitu kan? Tentunya apakah di santrinya tadi kan sudah dijelaskan apakah untuk pesantrennya berdampak gitu ya. Kemudian tahap pemberdayaannya itu seperti apa tahap-tahapnya, dan kemudian metode yang diterapkan sehingga memperoleh perilaku santri gitu ya, itu santri sehingga kelihatan tampak jelas. Tadi sudah dijelaskan berhasil. Silakan dijawab dulu Pak Dede. Terima kasih disampaikan tentunya untuk Bung dan Dr. Betty. Ini semua yang punya pertandingan dari semuanya. Yang pertama ini tahap pemberdayaan, bagaimana pemberdayaan dilakukan di kedua pondok pesantren. Jadi yang pertama untuk tahapnya itu memang dari pengurus pondok pesantren itu menggali terlebih dahulu potensi yang dimiliki oleh para santri yang pertama. Nah, kemudian lingkungan pondok pesantren juga. Setelah itu tergali, terlihat, nanti disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing. Selanjutnya itu diberikan pelatihan, pembimbingan sehingga nanti ada pelaksanaan langsung dalam proses pemberdayaan tersebut. Gitu. Nah, metodenya bagaimana yang dilakukannya? Kalau metode yang dilakukan di kedua pesantren ini kedua-duanya ini lebih kepada melihat keteladanan yang diberikan oleh pimpinan pondok pesantren gitu, yang beliau terjun langsung sehingga karena para santri pun melihat pimpinannya, jadi tidak hanya sebatas menyampaikan saja, tidak sebatas berbicara saja, tapi tentunya di sini juga beliau langsung menerapkan apa yang beliau usahakan. Itu dari sekilas sebentar. Begitu. Nah, terima kasih. Nah, kemudian ketika Bapak meneliti di tempat atau di lokus penelitian, nah, apakah di kedua pesantren tersebut gitu, ada perbedaan dalam yang dijelaskan tadi Bapak itu, yang Bapak tadi sudah menjelaskan ya seperti itu, apakah ada perbedaan? Nah, di sini mungkin ada hikmah, manfaatnya bagi Bapak ya, sehingga bagaimana cara mendesimasikan kepada pesantren sekitar gitu kan, karena ini penelitian, kemudian ada manfaatnya tadi kata Bapak ya. Nah, bagaimana mendesimasikannya, caranya gitu, sehingga di lingkungan Bapak itu bisa seperti itu ya, begitu Pak. Siap, terima kasih Bu Dokter. Jadi apa yang diterapkan di pondok pesantren Indonesia atau Al-Itifaq ini tidak akan sama juga, tidak akan berhasil sepenuhnya juga jika diterapkan di pondok pesantren yang lain dari hasil penelitian ini. Namun yang pertama, ketika menerapkan ini harus melihat potensi di mana pondok pesantren itu berada. Karena emang pondok pesantren di daerah pegunungan itu MDPR-nya tinggi dengan mayoritas masyarakat sekitar Saibar, maka itu yang harus dikembangkan. Contoh, ada alumni dari Al-Itifaq ketika pulang ke rumah orang Garut, nah karena masyarakat sekitarnya kemudian banyak yang itu domba, jadi beliau pun ketika mendirikan pesantren untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya itu berarti mengembangkannya adalah peternakan. Jadi domba, jadi nah ketika ada santri dan sebagainya selain ngaji ikut ngaji juga gitu. Semua dari saya dulu kirim pesantren ya orang ngaji juga gitu. Nah itu jadi ketika diterapkan di pondok pesantren ini belum tentu berhasil juga, tapi harus disesuaikan dengan potensi di mana pesantren itu berada dan potensi yang dimiliki oleh santri tersebut. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Kemudian apakah ketika Bapak melakukan penelitian di sana di dua lokus tersebut, apakah ada faktor pendukung dan penghambatnya yang Bapak
silakan Pak. Saya terima kasih Bu Dokter. Faktor pendukung dari kedua pesantren yang pertama tentunya itu keteladanan dari pimpinan yang sangat luar biasa. Itu faktor pendukung utama. Jadi tidak hanya sebatas berbicara tapi terjun langsung. Tadi Kiai Pada dari contoh lain Kiai Syekh Muhammad Fathur Rahman dari Rusia. Ketika beliau sama jemaahnya itu membuat buat tapak kuda, beliau tidak hanya memerintahkan saja, tapi beliau terjun langsung ikut menggali, ikut mancul, bahkan beliau ikut menginap di sifat hujan di sana, dibuat buku gitu. Tapi memang ketika datang ke pesantrennya, wow luar biasa, begitu megahnya. Tapi dua-dua ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi emang pimpinan itu keteladanan yang paling diutamakan itu pertama. Kemudian yang kedua, tentunya juga ada ini faktor pendukung, ada ikatan yang sangat kuat dengan jemaah, dengan masyarakat, dengan alumni, ini ikatannya sangat kuat. Dan yang ketiga itu tetap geografis dari dua pesantren sangat luar biasa, dari Indonesia ataupun dari Al-Ittifaq gitu. Jadi itu yang ketiga. Dan selanjutnya tentunya faktor penambah ini. Nah itu dua pesantren bersama. Ketika sudah kurang update-nya, jadi ketika udah ada yang profesional yang luar biasa, itu dialihkan ke pesantren, ditugaskan ke pesantren lain gitu, untuk mengembangkan pesantren yang ada di daerah terpencil, sehingga di sana sebenarnya udah dilakukan juga sih regenerasi gitu ya. Tapi namun tentunya masih kekurangan sumber daya manusia yang profesional, itu faktor penambahnya. Dan yang selanjutnya itu masih ada masih ada orang tua yang beranggapan bahwa ketika santri pesantren itu untuk mengaji, bukan untuk kebun, untuk wirausaha, udah ngaji aja di pesantren gitu. Masih ada yang beranggapan seperti itu. Dan itu sebagai salah satu faktor penambah juga. Terima kasih. Lebih semangat lagi ya Bapak ini. Nah, satu lagi yang saya tanyakan, ini saja Pak. Kalau Bapak kan sudah jadi dokter satu-satunya yang baru ya, itu harus menjadi suri teladan. Apalagi Bapak sedang mempraktekannya dengan anggur ya, mereka anggur. Nah itu ya, jadi Bapak harus bisa ini apa ya, ke sekeliling itu. Nah pertanyaannya, bagaimana Bapak kalau tadi mendefinisikan, sekarang bagaimana Bapak mengajak mereka gitu ya, ini loh gitu, saya dokter bisa mengimplementasikan, pasti ayah Anda, ibunda akan bangga melihat anaknya. Kami pun bangga dari sini ya, ada dokter yang berkualitas dan akan selesai nanti kami butuhkan. Silakan Pak Deden. Terima kasih ya Bu. Ketika nanti di masyarakat tentunya saya juga yang pertama menyesuaikan dulu dengan kebiasaan masyarakat di sana. Ini salah satu contoh bahwa tadi bahwa santri di daerah semua bisa, mahasiswa apalagi sekarang kalau udah ada dalam bapak itu sebenarnya sangat ragu ini. Di satu sisi pengen cepat-cepat beres gitu, di satu sisi ini ketika pulang ke rumah ada beban juga ini dokter gitu kan. Banyak ini mohon doanya dari bapak ibu semuanya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Perihal tadi tentunya ketika masyarakat menyesuaikan dengan kebiasaan di sana. Salah satu contoh bahwa ketika berlaku masyarakat itu yang tadi masyarakat memang serba bisa. Nah ketika masyarakat tiba-tiba ada Syekh Hajat kaget gitu, besok anak saya mau disunahkan. Nah kagetnya jadi perwakilan ini ya sama Syekh Hajat gitu. Nah biasa di sekolah di kampus itu sambutan bahasa Indonesia. Nah ini di kampung bahasa harus menyesuaikan juga gitu. Nah, jadi dimanapun kita berada, bersama siapapun itu, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu berada. Jadi kita yang masuk ke sana nanti sedikit lebih sedikit, kalau misalnya itu sesuai dengan kita, terus kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, ya setidaknya nanti kita luruskan sedikit demi sedikit. Itu kurang lebih. Ya, luar biasa ya, saya puas dengan jawaban saudara. Mudah-mudahan saudara ini lebih maju lagi, sukses lagi. Pimpinan sidang yang saya hormati dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter Pak Deden. Ini yang pasti ya. Tinggal saya selaku promotor. Ada minum ya Pak Deden? Iya, kasihan di pada. Ini ada nih. Ini Ada, oh yang minum dulu. Bapaknya. Ya, Saya kan promotor sambung ya, menyambungi judulnya manajemen pemberdayaan santri, tapi tadi sudah didiskusikan dengan Ibu Deti. Hanya judulnya ini seperti menantang ya, manajemen pemberdayaan santri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pesantren. Jadi seperti ada feeling dan rasa-rasa eksploitasi santri untuk pesantren. Kalau membaca judul ini, gitu ya. Karena ini yang berdayakan santri, tapi kesejahteraannya untuk pesantren. Gimana ini? Yang sesungguhnya, silakan. Saya terima kasih Prof. Kalau melihat dari judul ini, manajemen pemberdayaan santri dan upaya meningkatkan ekonomi pesantren, dia memang terlihat bahwa santri diberdayakan sehingga nanti pesantren berbanyak ekonominya meningkat gitu ya. Namun tentunya nanti judul ini bisa saja berubah disesuaikan dengan nanti masukan-masukan. Tapi tentunya kenyataan di lapangan itu tidak sepenuhnya memberdayakan santri, karena melihat mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh para santri. Ketika keterampilan ataupun bakat yang ketika keterampilan yang dimiliki oleh santri sesuai dengan minatnya, itu secara tidak langsung sebagai bekal juga buat para santri agar mandiri nantinya gitu. Iya kan, kalau pemberdayaan santri berarti fokus ya santri yang diberdayakan. Padahal saya juga sudah melihat kesana 2 kali, tidak hanya santri ya yang diberdayakan. Kemudian yang kedua, terminologi kesejahteraan. Oh, ini kan sangat luas sekali ya kesejahteraan. Seperti kurang fokus gitu ya. Dan Indonesia juga kan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ideal ya, tidak akan tercapai, hanya vision saja. Kapan dicapainya kesejahteraan bangsa Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi hanya kita orientasinya ke arah sana. Tadi dipertanyakan oleh Ibu Deti tentang indikator-indikator kesejahteraan. Biasanya kalau pesantren itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu menyiapkan sumber daya. Nanti jadi sejahtera di masyarakat, gitu ya. Karena dia punya keahlian. Karena itu biasanya di sekolah itu meningkatkan kompetensi ya, jiwa wirausaha dan lain-lain gitu. Sebab tidak dibentuk untuk just proses ya, to achieve outcome ya. Jadi outcome yang akan diwujudkan gitu. Nanti ketika itu di masyarakat yang menjadi kiai yang sekaligus juga memberdayakan masyarakat lingkungannya. Nah, coba dari ini untuk ketahuan saya nanti mungkin ada debating ya antara pembaca ini nantinya. Oke, kalau saja itu yang pertama. Yang kedua, kalau model intifak ini mau di benchmark oleh pesantren lain, kira-kira bagaimana ini prosesnya? Ya, kalau umpamanya ini intifak seperti itu, kita punya pesantren di Gunung Halu, kita ingin mencoba seperti itu. Bagaimana ini kira-kira menurut Pak Deden? Oke, terima kasih Prof. Model jika di intifak ini jika diterapkan di pondok pesantren lain,
Tentunya yang pertama itu pesantren tersebut. Jadi yang pertama saya sampaikan, tidak semua apa yang dilakukan dilaksanakan di Al-Ittifaq ini di pesantren yang lain berhasil. Jadi yang pertama, ketika mau diterapkan di pondok pesantren, yang pertama itu harus melihat berada di pesantren tersebut, berada di daerah pegunungan, di daerah pesisir, di mana. Melihat dari potensi pesantren, di mana pesantren itu berada, lingkungannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya karena pesantren maka sudah ada santri, melihat juga potensi yang dimiliki oleh para santri, para ustadznya, kemudian link atau kenalan dari pimpinan pondok pesantrennya juga. Jadi menyesuaikan dengan di mana pondok pesantren itu berada. Nah, ketika itu semua sudah terlihat, sudah ditemukan potensi yang dimiliki oleh pesantren atau santrinya, untuk tahap selanjutnya baru itu disesuaikan dengan minat. Bagaimana misalnya bermagang, gitu ya, pesantren menjadikan tim yang bisa bermagang di Al-Ittifaq. Nah itu nanti bisa nanti sudah tentu bisa berhasil karena memang Ittifaq adanya di Ciwidey. Mungkin dulu lalu tidak tahu, tetapi kan bagaimana strateginya pasti bisa. Tinggal nanti penyesuaian saja dengan lingkungan yang ada. Tetapi kita ingin agar pesantren ini bisa banyak di mana-mana di Jawa Barat gitu ya. Memang kita sudah melihat luar biasa. Hanya pernah ada yang wawancara dengan santri ketika melakukan penelitian. Kiai, kemudian besar, kemudian juga mungkin ada santri juga ya ditanya, adakah keluhan dari santri tentang model pembelajaran di pesantren? Siap, terima kasih Prof. Perihal tadi wawancara dengan santri, karena memang menginap di sana, jadi obrolan yang lebih ininya tentunya ketika santai gitu ngobrol dengan para santri. Dan kebetulan ketika mau modal di sana itu ditawarkan 3 Prof. Jadi ketika ada itu ditawarkan ada santri kholafi, santri salafiyah, sama santri khusus. Kalau santri kholafi itu datang ke sana untuk tinggal di pesantren dan sekolah, tingkat sekolah baik itu MTS ataupun MA ya. Tidak dilibatkan di pertanian di mana-mana. Untuk itu belum. Paling ada ini aja namanya mata lokal ketika di sekolah ketika di pesantren itu. Seperti di sekolah biasa. Iya. Keterampilan. Iya, keterampilan. Kemudian yang kedua itu santri khusus. Santri khusus itu datang ke pesantren. Kemudian dengan ini santri khusus datang ke pesantren dengan paket kesetaraan. Jadi mengaji dan nanti ada paket kesetaraan, paket B, paket C. Dan yang ketiga santri salafiyah. Nah ini yang lebih dilakukan. Santri salafiyah ini santri yang datang ke sana untuk mengaji dan tadi terjun di dunia pertanian. Jadi tidak sekolah. Dan ketika wawancara, tentunya memang di awal-awal santri itu tidak langsung semuanya langsung ke sana juga. Memang ikut mengaji saja. Nanti disesuaikan dengan kemauannya, gitu kan. Nah setelah itu berjalan, tentunya santri ada karena setiapnya ada tugasnya masing-masing. Ada yang bangun pagi harus menyiapkan untuk makanan, gitu kan. Ada untuk yang mengantarkan hasil dari panen ke Jakarta, ke Bandung, gitu kan. Ada juga yang bagian di ruangan untuk packaging, kemudian sortir, ada yang budidaya, dan itu pun kalau keluhan itu keluhan dari santri sangat jarang sekali. Cuman ya ada beberapa bagian yang ditugaskan yang sama bagian malam itu kadang-kadang suka terlalu malam katanya gitu. Ada sebagian gitu ya seperti itu kalau dari santri sendiri. Ya kan sehingga ada semacam kesan gitu ya di masyarakat bahwa kasihan santri dari ya, karena dari pagi dia kerja, malam terus sore kemudian malam belajar. Tapi kan ternyata
tidak kan gitu. Nah ini barangkali yang belum dipahami oleh masyarakat, sosialisasi penting sekali. Betul. Jadi kan saya pernah membaca artikel yang mengkritisi tajam ya, di media. Karena mungkin kita tahu gitu ya, tidak tahu apa namanya yang sesungguhnya terjadi di sana. Mungkin sedikit juga Pak, Bapak yang tadi disampaikan oleh orang tua di rumah kadang-kadang melihat anaknya di pesantren ngaji apalagi di kebun dan sebagainya gitu kan. Tapi itu bagi santri sendiri yang di pesantren ketika emang disuruh sama kiai gitu kan, justru itu malah senang gitu. Ya bisa saja jadi hiburan ya. Tetapi tetap harus ada penelitian yang saintifik ya, apakah mengurangi derajat kebermutuan pembelajaran atau tidak. Sekali pesantren kan tetap saja pesantren core-nya gitu ya. Jadi mempelajari ilmu agama kuat. Tapi itu kan tambahan saja gitu ya. Karena memang manusia kan harus hidup. Tapi tidak mengorbankan satu yang lain. Strateginya sudah bagus gitu dibagi 3 kelompok itu. Tapi tetap kira-kira seperti apa nanti. Terakhir ini kan model, ya tadi disebut model yang berkaitan dengan apa namanya novel ini apa ya? Novel ini model DP santri, Dari Persik. DP santri singkatan dari apa? Singkatan dari D-nya doa, B-nya perencanaan, S-nya struktur organisasi, A-nya action, N-nya networking, T-nya toleransi, R-nya rohani, I-nya inovasi. Ya ini kan seperti bercerai-berai gitu kan, jadi tidak merupakan satu siklus gitu ya. Beda kan kalau POAK itu kan satu siklus gitu ya. PNCA juga kan satu siklus gitu ya. Tapi ini kan seperti film yang bagus gitu yang bisa dianut sebagai value ya, sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Kalau itu dianggap boleh silakan saja, tetapi ini harusnya tergambar di visualisasi model ini, di visualisasi model di mana DP santri itu posisinya. Nah, sehingga kalau di atas semuanya maka menyinari semua. Jadi ketika membahas role pesantri harus ada itu DP santrinya, value-value-nya. Karena di atas itu memayungi, ya, memayungi sampai kepada output yang berhasil itu jiwa DP santrinya itu melekat, gitu ya. Kalau itu kan dianggap pilihan value yang penting. Oke, saya kira cukup luar biasa Pak Deden. Jadi dengan berakhirnya tanya jawab dari seluruh tim penguji, maka sidang untuk saudara dianggap cukup dan diskor sementara. Ya, untuk memberi kesempatan kepada tim penilai mengumpulkan hasil nilai ujian saudara. Kepada para tim penguji, mohon agar nilainya segera dikumpulkan diserahkan kepada panitia. Terima kasih kepada promotor, tim penguji yang sudah melaksanakan tugas dengan amat baik. Selamat kepada Pak Deden Purbaya, Anda sudah melaksanakan tugas ya mengikuti sidang terbuka dengan